Selamat malam Pak, ada salah satu pengawas di perusahaan kontraktor yang tidak mau disebut pengawas operasional. Sekali lagi, tidak mau disebut pengawas operasional. Alasannya merujuk pada Kepmen SDM nomor 1827. Nah, ini mengutip Kepmen SDM 1827. Pengawas operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT dan bertanggung jawab kepada KTT dalam melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawas tersebut yang tidak mau disebut pengawas operasional tadi tidak ada surat penunjukan dari KTT dan tidak bertanggung jawab langsung kepada KTT, melainkan kepada supervisor atau PJO-nya karena dia di kontraktor. Apakah semua pengawas baik itu pemegang IUP atau kontraktor harus dikeluarkan surat penunjukan dari KTT? Kalau kita mencermati pertanyaan tadi, ada seorang pengawas di kontraktor tidak mau disebut pengawas operasional karena sesuai dengan Kepmen 1827/2018 syarat untuk menjadi pengawas operasional itu harus mendapat surat penunjukan sebagai pengawas operasional dari KTT. Sementara dia adalah pengawas di kontraktor. Dia tidak bertanggung jawab langsung ke KTT, tapi bertanggung jawab ke supervisor atau ke PJO-nya. PJO itu penanggung jawab operasional, pemimpin di kontraktor. Nah, apakah benar demikian? Kira-kira begitulah inti dari pertanyaan ini. Nah, maka sebelum kita jawab, mari kita kembali ke prinsipnya. Nah, siapakah itu pengawas operasional? Nah, kalau kita lihat di Kepmen 1827/2018 seperti yang dikutip pada pertanyaan di lampiran 1 di halaman 22, di sana ada syarat untuk menjadi pengawas operasional dan memang di sana tertulis harus ada surat penunjukan dari KTT dan tugas dan tanggung jawabnya adalah salah satunya melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Nah, sekarang maka siapa itu pengawas operasional atau siapa saja yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditulis di lampiran 1 Kepmen 1827/2018 halaman 22 tadi, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kembali atau kita lihat Permen SDM nomor 43/2016. Nah, di Permen 43/2016 itu adalah di sana ditentukan bahwa standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional itu menjadi wajib. Di sana diatur bahwa semua pengawas operasional harus wajib mendapat sertifikat kompetensi baik itu POP, pengawas operasional pertama, media utama sesuai jenjang jabatannya. Nah, sekarang kita lihat di POP. Apa syarat untuk bisa ikut uji kompetensi POP? Salah satunya adalah mempunyai anak buah. Mempunyai anak buah atau bukan anak buah langsung, tapi misalnya mengawasi kontraktor. Kalau sudah punya anak buah, berarti sudah wajib menjaga atau bertanggung jawab atas keselamatan anak buah tersebut tadi. Maka secara otomatis dia wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Maka dia otomatis sebenarnya adalah pengawas operasional. Oh, tapi kan dia bertanggung jawab ke PJO-nya Pak, bukan ke KTT-nya. Nah, itu kan hanya hierarki komando saja. Dalam satu perusahaan tambang, contoh misalkan PKP 2B sebesar Adaro Indonesia atau Kaltim Prima Coal, pengawas operasional di sana total dengan kontraktor, baik KPC dengan kontraktornya, Adaro dengan kontraktornya, bisa ribuan, bisa 2.000, 3.000 orang pengawas. Bayangkan kalau betul di halaman 22 Kepmen 1827/2018 lampiran 1 disebutkan pengawas operasional bertanggung jawab kepada KTT. Nah, bayangkan kalau 3.000 orang pengawas operasional bertanggung jawab langsung ke KTT. Apa enggak struk KTT-nya? Maka diaturlah melalui hierarki. Yang melalui kalau kontraktor yang melalui PJO-nya, nanti PJO-nya yang melapor atau bertanggung jawab langsung ke KTT-nya. Tidak langsung pengawas operasionalnya supaya KTT-nya enggak struk. Itu hanya hierarki saja. Bukan berarti kalau bertanggung jawab ke PJO maka
saya bukan pengawas operasional, karena pengawas operasional kan bertanggung jawab langsung ke KTT. Saya nggak bertanggung jawab ke KTT, maka saya bukan pengawas operasional. Bukan begitu konsepnya. Jadi begitu Anda punya anak buah atau tidak punya anak buah, tapi Anda mengawasi karyawan orang lain atau kontraktor, maka secara otomatis Anda wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional sebagaimana dituliskan di halaman 22 lampiran 1 Kepmen 1827. Dengan kata lain, maka otomatis Anda adalah pengawas operasional. Soal nanti penunjukan dari KTT itu administratif saja, ya, bisa menyusun. Nah sekarang kalau belum punya ya silakan dibuat. Maka silakan diusulkan ke KTT-nya supaya segera dibuat. Walaupun itu pengawas operasional dari kontraktor, kan semua data dari karyawan kontraktor ada di KTT, ada di pemegang UP orang ya, KTT yang menerbitkan baik itu main permit maupun simper. Pasti data semua karyawan pasti ada di KTT atau di pemegang UP. Apalagi data kontraktor. Nah, maka tinggal dibuat nanti surat penunjukan pengawas operasional dari KTT. Dibuat surat penunjukannya, nanti nama-nama siapa pengawas operasional yang ribuan tadi tinggal dilampirkan. Itu sebagai nama-nama pengawas operasional, lampiran dari surat penunjukan tadi. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau tidak bertanggung jawab langsung ke KTT karena dia bertanggung jawab ke PJO-nya, maka dia bukan pengawas operasional. Bukan begitu konsepnya. Itu hanya hierarki komando saja supaya KTT-nya nggak sakit, nggak stroke, harus menerima laporan dari ribuan pengawas operasional setiap hari. Kira-kira begitu. Jadi Anda adalah pengawas operasional. Mudah-mudahan sudah menjawab, dan kalau ada komentar lain silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih sahabat dunia tambang kita, dan sampai bertemu di video berikutnya.